Jadi meskipun cara-cara yang saya sebutkan tadi sederhana, tapi bila kita terapkan itu insya Allah hasilnya bisa akurat dan efektif teman-teman. Karena pada intinya kan ternak kambing ini kan ternak ruminansia ataupun pemamah biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Suwandi Ngawi Channel. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan pada kesempatan video kali ini di sini saya akan bahas lagi seputaran trik ataupun tips supaya kambing kita itu bisa gemuk teman-teman. Nah, ini penting sekali kita perhatikan. Kelihatannya sepele tapi ini juga insya Allah sedikit banyak ini lebih efektif ataupun akurat ke ternak-ternak kita bila cara-cara yang akan saya sebutkan ini bisa kita terapkan. Dan memang kambing itu memang tidak hanya untuk ataupun membutuhkan dari pakan hijauan yang banyak ya teman-teman, akan tetapi pakan yang banyak itu jika cara-caranya pun kurang tepat itu juga kurang efektif juga. Karena untuk kambing kita kan kambing pemamah biak atau ruminansia, jadinya kambing kita itu membutuhkan waktu istirahat, waktu mengunyah ataupun memamah biak seperti ini. Jadi intinya kambing kita saat memamah biak seperti ini ataupun sedang istirahat itu usahakan itu jangan sampai terganggu. Ini cara yang pertama teman-teman, ini penting sekali. Tapi terlepas dari itu juga tergantung dari tempat ataupun kandang yang kita punya ataupun yang kita buat teman-teman. Karena saya sendiri ini juga belakang kandang tepat ini juga jalan umum dan ramai sekali. Kalau malam itu terkadang juga yang tetangga belakang rumah itu kadang-kadang juga sampai malam itu baru pulang, terus namanya juga anak muda kan teman-teman. Kadang juga teman-temannya banyak, itu terkadang kambing kami itu saat tidur itu terganggu dan juga teriak-teriak. Jadi seperti itu juga berpengaruh demi kegemukan kambing kita ya teman-teman, karena waktunya istirahat terus dia terganggu. Jadi seperti itu, ibaratnya kita sendiri itu kalau waktu kita itu sedang tidur misalkan terus ada suara berisik terus tidur kita terganggu, itu kan juga rasanya kan nggak enak. Kadang-kadang kan kepala kita juga pusing juga teman-teman. Jadi di tempat kandang itu juga berpengaruh teman-teman. Tapi yang inti usahakan saat kambing kita istirahat seperti ini tadi jangan sampai kita ganggu, itu yang inti. Terus selain itu teman-teman, selain itu kalau bisa itu usahakan untuk pola pakan itu juga harus tepat waktu ya teman-teman. Jadi tepat waktu itu tergantung teman-teman itu konsepnya atau sistemnya itu seperti apa. Kasih pakannya itu siang atau malam hari, karena setiap peternak itu biasanya juga berbeda-beda. Karena di daerah kami itu saya amati itu juga bervariasi banget. Karena ada peternak itu yang kasih pakannya itu mulai siang hari lah pokoknya, itu sampai asar. Nanti sehabis asar terus sehabis maghrib itu mulai maghrib itu sudah nggak dikasih sampai malam nggak dikasih teman-teman. Jadi katakan itu pola pakannya siang hari, tapi kambingnya juga tetap gemuk karena sudah terutin seperti itu. Jadi nggak dirubah-rubah untuk pemberian pakannya itu. Jadi ada juga yang malam misalkan sampai habis ngasar misalkan nanti sampai malam itu ada. Kalau kami sendiri di kandang ini memang mulai asar sampai malam teman-teman. Jadi habis asar kami kasih, nanti sampai jam 9 kitaran jam setengah 10 malam itu saya kasih lagi. Biasanya seperti itu. Dan kalau pagi itu sarapannya jam 7. Jadi katakan sehari itu kasih pakannya 3 kali teman-teman. Pagi, sore habis asar sampai malam. Biasanya seperti itu kalau praktek kami seperti itu. Lah untuk pakan sendiri ya kita harus memang hijauannya kambing itu memang pemamah biak, tapi kalau bisa ya untuk pakan hijauannya itu kalau bisa diusahakan divariasi ya teman-teman. Divariasi misalkan untuk kami sendiri contohnya ini, kalau kami untuk kambing 10 ekor ini memang kalau untuk persentasenya kami sendiri kurang paham, kurang tahu teman-teman. Tapi untuk kambing 10 ekor ini biasanya kalau untuk rumput liar itu biasanya 2 karung ataupun 2 sak urea, itu biasanya seperti itu rumput liar. Kalau nanti pakai rumput odot ya rumput odotnya 1 ikat atau 1 bongkok, itu untuk rumput liarnya 1 sak urea
seperti itu. Kalau menggunakan ramban, biasanya rambannya satu ikat, satu bongkok, terus rumput odotnya juga satu bongkok. Itu untuk kambing 10 ekor teman-teman. Itu insya Allah sudah cukup di ternak kami ini. Karena seperti yang saya katakan di depan, setiap peternak itu saya rasa juga berbeda-beda itu tadi cara dan prakteknya itu. Tapi kalau semua yang saya katakan di depan tadi kita terapkan, itu insya Allah memang bagus sekali. Karena saya amati pun peternak di daerah kami itu seperti itu teman-teman, kasih pakannya itu biasanya tetap tepat waktu. Tapi mungkin karena jumlah kambingnya itu tidak terlalu banyak, jadinya ya kambingnya memang gemuk-gemuk dan klemis-klemis teman-teman. Karena paling banyak itu cuma 4 ekor 5 ekor. Tapi kalau untuk kambingnya yang di atas 10 ekor tuh ya kambingnya ya normal-normal saja teman-teman. Jadi katakan gemuk itu juga enggak. Tapi kebanyakan yang kambingnya gemuk itu yang kambingnya itu cuma 4 ekor 5 ekor tuh kambingnya memang klemis-klemis dan bagus-bagus. Karena biasanya juga mengandalkan dari comboran teman-teman. Tapi comborannya ya seadanya, bukannya comboran itu dari sentra tunggal. Comborannya itu biasanya seperti yang saya buatkan konten kemarin itu, dari daun-daun sayur-sayuran itu bisa, dari limbah-limbah pisang itu bisa. Biasanya seperti itu kalau di daerah kami itu teman-teman. Dan itu biasanya dikasihkan ke kambing jantan ataupun di sistem fattening, biasanya seperti itu memang terbukti akurat kambingnya gemuk-gemuk dan klemis-klemis teman-teman. Tapi ya tidak banyak itu tadi. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu kalau sudah kita terapkan, saya yakin kambing kita itu bisa gemuk teman-teman. Jadi tidak harus untuk jumlah hijauan atau pakannya itu banyak, enggak. Yang penting itu praktek kita itu tepat dan benar, cara pengasihannya itu harus tepat waktu. Terus saat istirahat ini kambing-kambing kita itu usahakan jangan sampai terganggu. Ini penting banget supaya nanti kambing kita itu bisa bagus teman-teman, bisa gemuk lah. Meskipun tidak klemis, intinya itu bisa gemuk. Karena kambing yang gemuk itu tidak harus klemis teman-teman. Karena kambing klemis itu biasanya identik dengan pakan ramban. Kalau tidak ramban ya biasanya dikasih obat penghalus bulu itu ada. Tapi kalau kami sendiri memang tidak menggunakan teman-teman. Tapi alhamdulillah meskipun tidak terlalu halus, tapi kambing kami ini insya Allah gemuk. Karena kami pun pakannya juga campuran teman-teman, tidak full dari ramban. Jadi seperti itu. Tapi kalau kambing klemis ya sekali lagi itu tadi, pakannya biasanya identik dengan pakan rambanan. Itu kambingnya bisa klemis. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan sedikit pembahasan kami ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman peternak semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penyampaian kami, itu karena keterbatasan dari kemampuan kami. Dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.